Penangkapan kapal Cina Gui Beiyu Jumat pekan lalu berbuntut panjang. Pemerintah Cina melayangkan protes keras ke Indonesia. 对于事发的海域呢，中国和印尼方面有不同的看法。中国渔船呢是在此进行正常的生产作业，中方已经向印尼方提出了严正的交涉，双方正在就事件的处理工作进行密切的沟通和协调。 KRI Oswald Siahaan menangkap kapal Gui Beiyu di perairan Natuna karena curiga sedang mencuri ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ikan yang ada di ZEE, sumber daya laut yang ada di IIZ kita, ya punya kita. Orang luar boleh lewat, itu pun dengan izin. Dan harus kita perbolehkan kalau lewat saja, tapi kalau lewat sambil curi, ya tidak boleh. Dan kita nggak usah fokus Cinanya atau Thailandnya atau apanya, semua negara kita perlakukan sama. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi apalagi berkali-kali diberi peringatan kapal Cina tersebut tidak menggubris. Zona ekonomi eksklusif kita. Jadi sebetulnya kita nggak ada permasalahan dan mereka juga mengakui, termasuk pernyataan bahwa ini adalah milik kita. Nah, pernah dengar kan? Tidak mengatakan ini milik Indonesia. Kalau ini milik Indonesia, otomatis rezim hukum sebagai UNCLOS, ya ini yang kita mainkan. Oleh karena itu, kita melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum Indonesia dan hukum internasional. KRI Oswald Siahaan kemudian menggiring kapal Gui Beiyu ke arah Ranai Natuna. Saat itu ada sebuah kapal Coast Guard Cina yang memantau dan mempertanyakan aksi tersebut. Kapal Gui Beiyu dan 8 anak buah kapalnya kini diamankan di pangkalan Angkatan Laut Ranai Natuna. Perairan Natuna milik Indonesia tidak masuk ke wilayah sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan banyak negara Asia. Namun, laut ini memang rentan konflik. Sebelumnya Maret lalu juga terjadi ketegangan dengan Coast Guard Cina di lokasi yang hampir sama. TNI Angkatan Laut terus menyiagakan pasukannya di kawasan ini. Pertengahan Mei lalu, jajaran Komando Armada Barat bahkan menggelar rapat di perairan Natuna. Rapat di atas KRI Slamet Riyadi membahas stabilitas dan keamanan kawasan ini. Tim Liputan melaporkan untuknya.